Yang Muslim diajarin bagaimana baca, setidaknya baca Arabnya, atau orang itu depend on the translation dong biasanya? Relatif wajib baca karena kita kan sholat pakai bacaan Arab. Dan ada ayat-ayat Quran yang, maksudnya kita ketika sholat ada ayat-ayat yang wajib lah gitu. Jadi apa boleh buat sistemnya tuh jadi kayak ngafal gitu. Nanti kita pakai bahasa Arab yang aku juga nggak yakin itu para penceramah tahu artinya apa enggak. Saya mereka biasa pakai intro atau penutup tuh bahasa Arab. Ya, tapi itu jadi kayak cultural aja, tapi sebenarnya nggak penting. Apakah itu menambah spiritualitas orang Islam? Aku rasa enggak gitu. Apakah itu bikin tambah pinter juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumaila ini, di mana Kumaila ini mengatakan sholat itu hanya perbuatan sia-sia, nggak ada artinya. Kalau seperti itu kenapa kita melaksanakan sholat? Karena Kumaila ini mengakunya dia ini hafal Al-Quran 30 juz dan ahli tafsir juga, tapi sekarang ini paling kuat mengkritik agama Islam. Jadi supaya kita tidak salah paham tentang penjelasan Kumaila ini, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Dasar Latif. Selamat menyaksikan. Bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, salat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Saya sudah mulai ini. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, rakit dan atid, mencatat yang baik di baik, yang salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Dan mic itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak khusyuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu khusyuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah serangan.
Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melontar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Dasar Latif. Mudah-mudahan ocehan dari Kumela ini terjawab. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika ada yang berkomentar di channelnya Kumela, ada juga gara-gara itu ngikut Kumela. Karena ada yang berkomentar bahwa Kumela ini adalah aset bangsa, karena Kumela ini adalah yang mencerdaskan bangsa. Karena di mana Kumela ini kan mengakunya hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian pernah jadi guru ngaji juga, ahli tafsir juga. Gara-gara itu orang tergiur dengan ocehan-ocehan dari Kumela ini. Sebenarnya tidak masalah kalau Kumela ini mengkritik Al-Quran. Karena orang Islam itu adalah orang yang berpikir. Karena beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran kita itu disuruh untuk berpikir. Bahkan ada tantangan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika kamu ragu dengan Al-Quran ini, buatlah semacam Al-Quran ini. Kalau kamu tidak mampu, ajaklah penolongmu. Siapa kek, setan kek, jajak kek, Tuhanmu. Seperti itu tantangan di dalam Al-Quran bagi orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Di mana nanti juga kita akan membahas tentang sains. Apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi atau tidak? Karena di mana juga Kumela ini mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan sains, artinya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran ini bukanlah kitab suci, berarti bukanlah firman Tuhan, berarti ini hanyalah karangan manusia. Itu menurut saya pembahasan yang sangat asik. Nanti akan kita bahas di lain waktu, mungkin beberapa jam ke depan lagi saya akan upload videonya. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, seperti Bang Ade Armando itu memang sering kali ngundang si Kumela ini ya, karena mereka itu kan Islamnya Islam liberal, di mana mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Sebenarnya tidak masalah ketika mereka mengatakan seperti itu, tapi kita jawab, jangan kita caci maki, karena kalau kita caci maki, mereka itu semakin kuat untuk mengkritik Al-Quran, bahkan mencaci maki agama Islam. Itu yang kita tidak inginkan. Ketika mereka mengkritik Al-Quran, kalau kita tidak mampu menjawab, mungkin ada ustadz kita, ulama kita, kiai kita, para habaib kita yang sudah menjawab. Sama itu kita sandingkan supaya lainnya tidak terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.